got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts, new block, Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share channel Iltisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah, kasam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian nanti ini nih kan, penjemputan Nurjannah dari kargo bandara ya, menuju rumah duka. Kaisam juga tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Gen 123 atas pemulangan Nurjannah. Kaisam juga mengucapkan kepada BP2MI, BP3MI ya, dan Disnaker Indramayu khususnya atas bantuan ambulansnya. Bapak KJRI beserta staf ya, Ibu Bapak KJRI juga terima kasih atas semua bantuannya. Oke cuy, alhamdulillahirobbilalamin, Nurjannah sudah pulang hari ini. Tanggal 23 Januari 2025. Beliau ini meninggal tanggal 1 November 2024, November, Desember, Januari. Termasuknya Nurjannah ini cepat ya dengan status overstay-nya. Ini dikarenakan Nurjannah membayar sendiri biaya pemulangannya sebesar 110 juta rupiah. Untuk itu, inilah pentingnya bagaimana kita sadar bahwa overstay bukan pilihan. Overstay bukan jalan terbaik, di mana di Hong Kong ini kontrak kerja itu ada hak majikan dan ada hak pekerja untuk memutuskan kontrak secara prosedural. Di mana kalau misalkan kalian dipecat sama majikan atau diterminate sama majikan, kamu kan punya waktu 14 hari ke depan ya. Atau kalian dinotis sama majikan 1 bulan ke depan kamu keluar, itu waktu di mana kamu segera mencari majikan baru. Kalau misalkan memang kamu masih pengen bekerja di Hong Kong. Terminate itu bukan suatu aib, bukan suatu yang harus kita takuti, bukan suatu kesalahan kita. Walaupun banyak agensi yang memproseskan itu, terminate adalah bad record ya cuy ya. Tapi kita harus memotivasi diri kita bahwa saya dipecat bukan karena saya nggak mau bekerja kok. Itu karena majikan saya sudah tidak cocok dengan saya, tidak mau dengan saya, ya kan? Maka dari itu kita harus membangun diri kita sendiri. Yang bisa menyelamatkan kamu untuk mendapatkan majikan adalah diri kamu sendiri. Begitu dipecat sama majikan, kita harus move on. Oh iya, saya sekarang tidak punya kerjaan, saya harus segera cari agensi untuk bisa memproseskan saya di majikan baru. Ini permasalahannya karena kamu harus tunggu visa di luar Hong Kong karena statusnya tidak finish kontrak ya cuy ya. Kecuali kamu difinishkan atau finish kontrak, kamu boleh tunggu visa di Hong Kong. Tapi menunggu visa di luar Hong Kong itu pun bukan suatu permasalahan cuy. Dimana kamu kan dapat uang terminate, dimana kamu bisa ngekos. Kalau kamu takut untuk pulang ke rumah, kamu ngekos aja. Kamu modal 1 juta, kamu udah dapat kosan yang bagus menurut Kaisam ya kalau tunggu visa di Indonesia. 6 minggu standar visa, kamu turun visanya, kamu berangkat lagi ke Hong Kong dengan pekerjaan yang baru, dengan suasana yang baru menyelesaikan permasalahan yang kemarin kamu belum selesaikan. Salah satunya adalah pembayaran bank yang nunggak ya. Kenapa sih kayak Tisam kok banyak Hong Kong ini overstay? Yang pertama adalah pergaulan cuy. Teman-teman kita yang sudah OS, dia ini menyimpan dendam gitu cuy. Untuk kita pun jangan sampai sukses dengan status kita sebagai pekerja migran. Wah saya aja di sini OS, coba ikut ajakinlah yang lainnya biar hancur bersama ya kan. Ini adalah pergaulan yang salah ya cuy ya, memilih teman yang salah. Pokoknya intinya begini cuy, kita berteman boleh dengan anak overstay, dengan siapapun kita boleh berteman, tapi kita itu sudah dewasa, dimana kita tuh harus punya prinsip hidup, dimana ya udah jalanmu jalanmu, jalanku jalanku. Kalau kamu minta saya OS ya nanti dulu gitu kan, karena saya harus memprotek diri kita sendiri untuk secara asuransi kesehatan. Kalau ada apa-apa meninggal kita ada yang backup. Nah pentingnya ini ya cuy ya, termasuknya nauzubillah min dzalik, kalau kita ditakdirkan meninggal di Hong Kong, kalau kita punya majikan itu sangat-sangat gampang proses pemulangannya. Banyak teman-teman kita yang kemarin jatuh di dapur ya, almarhum Mbak Tri, itu pun resmi dia
pulangnya cepat. Kayak Novia Wulandari yang jatuh dari kasur, itu pun cepat pemulangannya. Nah maka dari itu, kenapa sih almarhumah Nurjannah ini begitu lama? Alhamdulillahnya 2 bulan ini udah termasuknya cepet ya untuk overstay ya. Karena bayar sendiri, andaikan tidak ada yang membackup. Sekali lagi, bagaimana cara pemulangannya? Otomatis kalau kamu minta bantuan kepada negara, otomatis keluarga kamu harus memohon bersimpu kepada negara untuk pemulangan kamu. Masa iya kamu tega menyuruh bapakmu yang mungkin sakit di rumah, masa iya untuk memohon pemulangan untuk diri kamu sendiri? Ya Kaisam sih harap jangan ya. Harusnya kita masih muda, kita tuh harus berprinsip, oh gimana caranya nih saya harus bisa sukses untuk orang di rumah ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya backup sendiri. Oh kalau keluarga saya mintain uang aja, kita harus punya rem. Kalau keluarga kita butuh yang kayak di rumah sakit, nah baru kita lakukan kewajiban kita sebagai seorang anak ya. Biarkan orang rumah itu menganggap kita nggak punya uang atau pelit atau foya-foya di sini, tapi kenyataannya kita punya saving uang gitu untuk masa depan kamu sendiri. Masa iya kamu mau tahunan di sini? Mau sampai kapan? Bahkan jangan pernah kamu berpikir untuk ambil paper, kamu menikmati hidup di sini bertahunan. Kaisam juga punya kasus yang namanya Ibu Martini, overstay 14 tahun, dia juga sudah pernah melewati masa jayanya, sekarang sakit, minta tolong bagaimana cara surrendernya, itu dalam proses yang sangat panjang. Belum tentu 1 tahun imigrasi mengizinkan Ibu Martini untuk pulang ke Indonesia. Ya, nah ini maka dari itu, Kaisam biasanya sih faktor apa yang tadi tuh, lingkungan, pertemanan, yang kedua paspor digadai, rentenir. Nah, Kaisam kasih tahu ke kalian, kalau misalkan sudah tidak bisa membayar hutang piutang kamu, yang harus kamu lakukan adalah hold paspormu, bukan memberikan paspormu ke rentenir. Nah, justru itu tuh hancurnya ya. Karena belum tentu saat kamu di interminit, kamu mendapatkan hak uang 1 bulan gaji. Kalau misalkan majikan tahu aturan labor, di mana dia tidak akan memberikan uang interminit, itu boleh banget. Dikarenakan salah satu syarat yang menggugurkan uang interminit adalah kita yang berbohong ke majikan. Itu majikan boleh tidak memberikan uang interminit. Jadi rubah pemikiran bahwa ya udah nggak apa-apa lah, nanti paspor saya diambil saat saya dapat uang interminit. Ternyata majikan tahu aturan, kita jadinya terpintal-pintal di luar ya cuy ya. Mau pulang paspor nggak ada, duit yang tadi kita bayangin nggak ada. Nah maka dari itu kita tidak boleh mendahulukan rezeki yang belum dikasih sama Allah ya. Nah ini maka dari itu ingat tuh omongannya Kaisam, kalau udah nggak bisa bayar bank, yang harus kalian lakukan adalah selamatkan paspor. Hadapi begitu surat masuk semua ke rumah majikan, kita disidang sama majikan, pilihannya terserah majikan. Kalau mengeluarkan, setidaknya kita punya nyawa kita untuk mencari pekerjaan baru. Apakah visanya turun Kaisam? Insya Allah, selagi kamu tidak tersandung criminal case kayak money laundry, pencurian ya, kayak pertengkaran di tempat umum, buang sampah dan lain-lain, kalian gak usah khawatir ya. Visa kalian pasti akan turun, cuma syaratnya kamu harus tunggu visa di luar Hong Kong. Nah selain paspor digadai, biasanya kayak Tisam overstay itu kenapa? Ya biasanya karena dia itu di interminit ada paspor, tapi dia merasa bahwa dia belum sukses, belum punya uang, tanggungan banyak, orang tua masih butuh duit gitu cuy. Akhirnya mereka memilih jalan overstay karena dia berpikir kalau pekerjaan ilegal dia akan mendapatkan uang 15.000 untuk ngekos segini, masih ada sisanya. Tapi tanyakan kepada teman-teman yang OS, apakah segampang itu? No, jawabannya no. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya berperang dengan waktu ya cuy ya. Setiap harinya mereka merasa bersalah, merasa tidak aman tinggal di sini tanpa visa dan izin tinggal. Nah itu ya. Nah ini Nurjannah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selamat dan sudah pulang. Amanah kayak Tisam jalankan dari kalian, sudah selesai semua sampai Nurjannah proses penguburan. Ini adalah video persembahan Kayak Tisam terakhir untuk sebagai bukti bahwa Nurjannah benar-benar sudah pulang ke tanah Indramayu. Ya, jadikan kisah Nurjannah menjadi cambuk untuk kita tidak lanjut untuk menjadi anak overstay. Semoga dari sini Kayak Tisam hanya berharap banyak teman-teman yang overstay pada surrender ya. Gimana caranya Kaisam surrender? Ke gedung enforcement ya, imigrasi pojok. Nah di situ kamu surrender. Kalau kamu OS-nya di bawah 2 tahun, kamu tidak akan di sel prodeo cuy. Hanya beberapa kali wajib lapor, setelah itu kamu sidang, setelah sidang kamu beli tiket pesawat sendiri dan pulang. Mau nunggu apa? Mau nunggu kamu sakit dulu? Nah ada juga anak overstay yang hari ini itu katanya berkelahi. Nah dia itu sekarang di rumah sakit Yomate tuh.
Dia minta tolong, Kak Yatisam, tolongin Kak Yatisam, saya sakit, kaki saya patah ini, kenapa kamu berkelahi? Kamu, ampun, tetap aja nyarinya Kak Yatisam. Kata siapa Kak Yatisam membenci anak overstay? Tidak, Kak Yatisam tidak membenci kalian, malah teman-teman Kak Yatisam tuh banyak anak overstay, peperan. Ya Kak Yatisam tidak, tidak menggurui kalian untuk, kamu tuh overstay loh, cepat-cepat pulang. Kak Yatisam hanya menyentuh dari beberapa peristiwa di mana beberapa anak overstay yang terketuk hatinya, oh benar ya yang Yatisam omong tuh benar. Jadi akhirnya mereka datang, Kak Yatisam bimbing saya untuk surrender. Oh dengan senang hati Kak Yatisam akan membimbing kamu dalam proses pemulangan kamu ke Indonesia. Ya, di rumah sakit Yomate dia itu belum dapat kamar cuy. Iya karena dia nggak punya ID gitu. Jadi digituin aja gitu sama rumah sakit gitu kan. Iya isi kamu. Tapi tetap aja Kak Yatisam sebagai manusia, dia butuh apa ya Kak Yatisam berusaha untuk mensupport kayak makanan, minuman, is okay. Kak Yatisam pasti akan datang untuk menjenguk, ngasih kalian yang kalian butuhkan ya insya Allah. Tapi tetap aja kalian harus semangat ya. Nah ini video kepulangan Nurjannah untuk kalian semuanya. Jangan lupa selipkan Al-Fatihah ya untuk almarhumah Nurjannah binti Rusli.